Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi, keuangan, perbankan, dan perbankan syariah. Nah, kali ini kita melanjutkan bagaimana mengimplementasikan bisnis model kanvas dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, bagaimana kita mendesain bisnis model ini dalam pekerjaan kita. Apakah itu seorang marketing, apakah itu seorang manajer, ya, apa saja dalam pekerjaan kita. Nah, kali ini kita akan praktek. Kalau pertemuan pertama, kedua, dan ketiga yang videonya bisa dilihat di atas ya. Nah, teman-teman mahasiswa itu sekarang belajar mempraktekkan sebetulnya bisnis model kanvas ini bagaimana pengimplementasiannya. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di-subscribe, di-share, dan di-komen ya semuanya ya. Baik. Nah, kita akan melakukan penyusunan suatu bisnis model kanvas ya. Kita mengambil contoh satu perusahaan airlines ya. Airlines bagaimana? Nah, airlines itu macam-macam. Jadi sebelum kita menyusun bisnis model kanvas, kita harus memahami dulu ya bisnis proses dari perusahaan itu. Dan kali ini kita tidak membahas secara keseluruhan ya, kita hanya membahas bagian depan saja ya, front stage-nya yang kita akan bahas. Nah, yang kita bahas ya front stage-nya dari perusahaan apa? Ya, kita akan menyusun model bisnis kanvas dari perusahaan low cost airlines ya. Jadi perusahaan penerbangan berbasis budget ya dengan biaya penerbangan yang murah. Nah, sebelum kita menyusun kita harus memahami dulu. Jadi kita tidak bisa kalau tidak memahami apa bisnisnya, bagaimana flow of bisnisnya, bagaimana proses bisnisnya. Ya, sebelum kita menyusun ya, makanya dari itu kita akan pelajari dulu ya, kita akan pelajari ini kita ulang dulu ya. Yang namanya front stage itu ini menggambarkan front stage ya, kegiatan-kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini yang akan kita coba bangun, akan coba susun model dari perusahaan low cost airlines ya. Yang backstage-nya hanya sampaikan saja, kita hanya tampilkan untuk mengingat rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita tidak akan bahas, kita akan bahas di selanjutnya. Nah, baik. Jadi saya sudah katakan bahwasanya sebelum kita menyusun satu bisnis model, kita harus paham dulu ya. Yang kita akan susun ini adalah low cost airlines. Kira-kira apa dan bagaimana proses bisnis dari low cost airlines ya. Jadi kita mengulang kembali ya materi yang kita sudah pernah sampaikan di video sebelumnya ya mengenai bisnis proses. Kita harus pahami dulu bahwa prosesnya adalah bagaimana merubah sejumlah input menjadi output dalam bentuk barang dan jasa. Ini standar. Ya. Jadi nanti artinya antara yang perusahaan budget airlines ya dengan biaya yang murah dengan yang standar atau yang berbiaya mahal itu prinsipnya proses bisnisnya sama. Nah, nanti kita harus bangun, ya, harus membangun suatu model bagaimana kita mengembangkan bisnis perusahaan low cost airline. Nah, itu dasarnya. Nah, kita lihat dulu secara industrinya. Ya, kalau di Indonesia ada perusahaan milik negara ya, badan usaha milik negara yaitu Garuda. Dan Garuda itu mempunyai anak perusahaan ya yang disebut Citylink ya, Citylink. Jadi Citylink itu merupakan member of Garuda Indonesia Group ya. Nah, kita lihat lagi grup yang lain. Lion Group itu mempunyai Batik Air, kemudian Lion Air, kemudian yang paling baru nih ya tahun 2022 itu ada Superjet Airjet ya, Super Airjet ya. Nah, ada lagi perusahaan milik AirAsia. Nah, kita bisa melihat ini dari sini ya. Nah, bagaimana strategi Garuda, strategi Citylink, Batik, Lion Air, Superjet Air, dan AirAsia itu dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya khusus bagi Garuda dan Batik Air, dia mengembangkan target market yang berbeda dengan Citylink, Lion Air, dan Super Airjet. Ya, termasuk dengan AirAsia. Nah, Batik Air itu grup dari Lion Air mengembangkan penerbangan yang standar, yang berbiaya lebih mahal. Nah, Garuda juga seperti itu, melayani penumpang-penumpang premium kelas A dan D. Nah, dari situ kita bisa melihat kira-kira apa ya value proposition yang akan dibuat oleh perusahaan-perusahaan low cost airline ini. Kemudian target marketnya siapa saja. Nah, ini yang akan kita bangun. Baik, rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah, kita mulai dari customer segmennya dulu. Ya,
dari perusahaan-perusahaan low cost airline ini, ya. Baik, sekarang kita akan coba membangun bisnis model kanvas. Kita lakukan pelan-pelan saja. Pertanyaan pertama, siapa customer segmen-nya? Ini yang penting ya untuk mendefinisikan customer segment ini sehingga perusahaan kita ya perusahaan low cost airlines ini bisa berjalan dengan baik dan berkembang dengan baik tentunya ya. Mas siapa customer segment-nya? Nah, untuk itu ya, kita harus pastikan ya kira-kira harus bisa bayangkan ya kita bayangkan siapa kira-kira target customer kita. Oh, yang pasti itu seperti ini kondisinya. Kondisinya ya mungkin crowded, banyak ya kalau kita lihat beraneka gendernya, kemudian tingkat sosial ekonominya. Tapi yang pasti ya, yang pasti customer segment itu siapa? Adalah penumpang yang berorientasi kepada harga tiket yang murah. Nah, ini prinsip dasarnya bahwasanya perusahaan low cost airlines itu membidik customer yang berorientasi kepada harga tiket. Ya, harga tiket yang bagaimana? Harga tiket yang murah. Nah, nanti dari sini kita kembangkan value proposition apa yang kita kembangkan untuk mensasar customer target seperti ini. Nah, setelah kita dapat satu, nggak usah banyak-banyak ya, satu saja customer segmentnya sudah nanti kita akan bisa kembangkan untuk blok-blok yang lainnya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Kira-kira value proposition yang kita bisa propose ya, produk atau jasa yang kita bisa propose kepada penumpang yang berorientasi kepada harga tiket yang murah. Jadi kita memang harus membayangkan. Jadi keunikan dari bisnis model Canvas ini ya, kita dealing with human ya. Jadi customer segment kita adalah human ya, dengan pengalaman-pengalaman, dengan kebutuhan yang berbeda ya, dengan problema yang berbeda. Maka kita harus memahami bahwasanya customer segment kita ini adalah is a human ya. Oke, value proposition-nya apa? Nah, value proposition-nya kita coba ya. Nah, ini sudah dijelaskan bahwasanya orientasi mereka adalah yang murah, ya, tiket yang murah. Jadi harga tiket yang murah itu merupakan orientasi dari customer segment. Nah, otomatis value proposition ini yang kita buat adalah harga tiketnya terjangkau. Ya, jadi definisi murah itu kan tidak mesti rendah ya, tapi terjangkau oleh mereka. Nah, ini value proposition. Jadi produk value proposition kita itu adalah harga tiket yang terjangkau. Nah, setelah dari sini bagaimana kita melakukan proses deliver produk dan jasa kita ya yang dengan harga tiket yang terjangkau kepada penumpang yang berorientasi kepada harga tiket murah. Semuanya harus serba efisien dalam menjangkau mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau bersusah payah untuk membeli tiket di suatu tempat tertentu ya. Makanya channel yang kita gunakan itu harus mudah, harus mendekatkan kepada mereka. Salah satunya ini ya, EasyJet ini mengembangkan web ya, mengembangkan web yang kita bisa lakukan apa? Pembelian tiket bisa ya, jadi check-in bisa, kita bisa mesen hotel sekalian. Ini contoh ya pada awal-awal pengembangan low cost airlines ini ya mereka membuat web khusus ya, sehingga jadi kita bisa melihat bahwasanya channel yang kita gunakan itu harus menggunakan website ya online, kemudian menggunakan aplikasi. Nah, itu pertama yang harus dibangun. Nah, yang kedua, bisa menggunakan dengan perusahaan lain ya, bisa menggunakan Traveloka, tiket.com dan lain-lain. Ini channel yang paling efektif dan paling murah. Ya, kalau kita menggunakan kantor khusus, kantor pemasaran khusus, betapa mahalnya ya kita harus membangun kantor. Kalau ini semuanya gratis. Kita tinggal melakukan kerjasama ya dengan perusahaan-perusahaan seperti yang tadi ya Traveloka dan tiket.com ya, atau kita membangun website sendiri. Itu relatif jauh lebih murah. Baik, kita sekarang kotak nomor 4 ini ya. Bagaimana kita melakukan customer relationship ya dengan penumpang kita yang tadi berorientasi kepada harga tiket yang murah. Nah, bisa kembangkan ya sosial media yang setiap saat itu bisa kita jangkau dan setiap hari kita bisa memblas berita-berita, iklan-iklan, potongan-potongan harga tiket, bonus-bonus dan juga ya bisa menggunakan poin. Nah, ini juga sangat disukai ini, poin. Jadi membuat mereka bisa kita retain ya, kita bisa tahan, bahkan kita bisa melakukan upselling ya untuk mereka loyal kepada
perusahaan kita. Nah, ini kira-kira customer relationship yang kita bisa lakukan adalah melalui iklan sosial media yang murah, ya, poin ya, dengan menggunakan bonus ya, dengan kartu pelanggan. Nah, kartu pelanggan. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, pengguna penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah, nah kita sudah mulai bisa bayangkan ini ya. Tadi customer segment kita adalah penumpang berorientasi arah tiketnya murah, otomatis kita jual harga tiket yang terjangkau. Untuk menjual tiket yang terjangkau, kita harus melakukan ya tentunya membuat semuanya lebih efisien. Ya, di front stage ini ya kita harus betul-betul efisien. Jadi kita mengoptimalkan website, aplikasi, kemudian kerjasama dengan pihak lain, Traveloka, tiket.com dan sebagainya. Iklan kita juga melalui sosial media ya, juga menggunakan poin ataupun bonus. Nah, dari sini kita meningkat ke bagian yang paling penting dari front stage, yaitu apa? Revenue stream. Ya, perusahaan low-cost airlines itu mengharapkan revenue dari mana saja. Ya, tentunya bisa banyak di sini. Jadi tidak satu, karena kalau satu hanya dari penjualan tiket saja ya, hanya dari penjualan saja. Nah, kalau tadi harga tiketnya murah, otomatis perusahaan bisa mengalami revenue yang sangat kecil. Makanya dilakukan suatu modifikasi ya, kira-kira bisa mendapatkan dari mana. Kalau kita lihat di gambar ini ya, ini kita bisa melakukan apa? Kursi yang dipilih sendiri. Ya, kita bisa memilih kursi sendiri, tapi dikenai biaya tambahan. Kita bisa mengenaikan bagasi yang kita batasi. Kalau ingin tambah, kita harus beli bagasinya ya. Atau ya meals ya, makanan seperti ini kita bisa tawarkan kepada penumpang ya agar mereka bisa membeli makanan sebelum penerbangan. Nah, jadi kira-kira sudah gambar nih revenue stream. Yang pertama pasti ya, majority itu adalah dari penjualan tiket. Nah, penjualan tiket ini kadang-kadang dipakai ketentuan tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau batal terbang hangus. Nah, berbeda dengan penerbangan pesawat misalnya yang bertarif mahal ya, itu bisa di reschedule tiketnya. Kalau di penerbangan murah, tiket itu hangus. Kemudian apalagi revenue stream-nya? Bisa tadi ya penjual makanan, tambahan bagasi, pilihan kursi, kemudian merchandise ya, barang-barang yang bisa dijual ya, barang-barang bisa dijual. Nah, pilihan kursi ini menarik juga. Jadi kalau kita lihat, kalau rekan-rekan mahasiswa terbang menggunakan salah satu ada Citylink, ya kita bisa membeli kursi yang agak ke depan, dikasih warna hijau ya. Nah, itu harus membayar sekitar Rp100.000. Nah, sehingga ada tambahan pendapatan bagi perusahaan low cost airline ini. Ya, jadi rekan-rekan adik-adik mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah, ini ya caranya bagaimana kita membangun ya, caranya kita membangun front stage dari bisnis model ya, tentunya ini menjadi sangat menarik. Tapi ya kita akan bahas bagaimana untuk menyiapkan backstage-nya ya, bagaimana kita menyiapkan bagian belakang dari perusahaan kita ya, kita akan lihat di video selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa di-subscribe ya, di-share, di-komen ya, pokoknya kalau baik angkat jempol, kalau tidak apa-apa. Jempolnya ke bawah juga tidak mengapa. Saya kira itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.